Tersangka telah hadir bersama timnya, begitu pula tim kuasa hukum Jokowi. Namun Jokowi selaku pelapor tidak hadir langsung dan hanya diwakili kuasa hukum. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS juga mempertanyakan dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium forensik, jumlah alat bukti, saksi dan ahli yang telah diperiksa penyidik. Gelar perkara khusus ini juga melibatkan unsur internal dan eksternal kepolisian. Dari para penyidik, ya kami menghormati dan kami hadir di sini. Namun kan kita semua sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan nih dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Jadi ini bukan pemeriksaan eksaminasi mengenai perkaranya, bukan pembuktian perkaranya karena pembuktian nanti di pengadilan. Jadi kalau ada narasi seakan-akan di sinilah nanti akan dilihat apakah sudah dilakukan, sudah benar atau tidak, itu salah narasinya. Jadi kita hanya melihat saja nih pemaparan dari para penyidik. Di mana diharapkan dalam proses gelar perkara nanti akses terhadap barang bukti diberikan oleh penyidik dan penyidik sukarela menunjukkan barang bukti yang telah menjadikan klien kami sebagai tersangka. Sebab tidak mungkin ada orang dinyatakan sebagai fitnah dan pencemaran nama baik menyimpulkan ijazah saudara Joko Widodo itu palsu sebelum ada bukti ijazah asli ditampilkan. Dan sebenarnya dalam konteks pemeriksaan umum, biasa saja seorang penyidik menunjukkan barang bukti yang telah disita untuk meminta keyakinan sekaligus memastikan orang yang mau diperiksa apakah sudah melihat atau belum. Untuk mengetahui gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo dan juru kamera Gahniar Febrian dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat siang Renata, bagaimana jalannya gelar perkara hari ini dan apa konsekuensi terhadap kasus ini? Ya Bella, seharusnya gelar perkara ini sudah berlangsung begitu ya, gelar perkara khusus karena memang dijadwalkan tadi sekitar pukul 10 pagi. Dan memang untuk gelar perkara khusus ini terbagi atas 2 sesi. Yang pertama pada pukul 10 untuk klaster 1 tersangka ada 5 tersangka yang dijadwalkan hadir, dan untuk klaster kedua nanti pada pukul 14 siang yang nanti akan dihadirkan ada Roy Suryo, Rismond Sianipar dan juga Tifausia. Dan apa yang kami nantikan tentunya ini bagaimana kemudian dari Polda Metro Jaya bisa memberikan keterangan begitu terkait dengan bagaimana sebenarnya gelar perkara khusus ini berlangsung. Karena tadi yang sempat dijelaskan oleh Peradi Bersatu yang turut hadir juga ataupun diundang dalam gelar perkara khusus ini juga mengatakan apakah ada pengaruhnya begitu terhadap penghentian perkara. Mereka berharap tidak sejauh itu dan melihat kemungkinannya kecil begitu ya, karena memang dalam gelar perkara khusus menurut mereka itu pada dasarnya hanya menjabarkan begitu ya bagaimana duduk perkara dari pada kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tadi juga sudah kami pantau hadir sekitar pukul 10 pagi ada dari tim kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan juga tim kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Beberapa harapan dari mereka kalau yang kami catat tadi Bella dan juga saudara dari tim kuasa hukum Jokowi memang hadir begitu untuk memenuhi atau menghormati undangan dari Polda Metro Jaya, dan mereka juga menghargai begitu ya bahwa memang merupakan hak dari para tersangka untuk memohon adanya gelar perkara khusus ini. Tapi bukan tidak tanpa alasan begitu ya Bella dan juga saudara, mereka juga ingin menagih atau mengetahui bagaimana kemudian nantinya jalannya kasus yang sedang bergulir ini. Mereka ingin tahu kapan berkas ini bisa rampung dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu juga Bella dan juga saudara, tadi yang kami catat mengenai pernyataan dari tim kuasa hukum Roy Suryo CS yang berharap barang bukti khususnya ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini bisa ditampilkan atau ditunjukkan dalam gelar perkara khusus hari ini, dan mereka juga mendorong agar Polda Metro Jaya bisa menghadirkan pihak pelapor maupun pihak tersangka. Dalam hal ini untuk pihak pelapor yakni Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, dan juga dari pihak tersangka ada Roy Suryo CS untuk dikonfrontir, sehingga kita masih menunggu bagaimana harapan maksud kami keterangan dari Polda Metro Jaya usai gelar perkara khusus ini, apa saja hasilnya dan seperti apa konsekuensinya pada kasus yang sedang bergulir. Bella. Baik, kita akan nantikan seperti apa hasil dari gelar perkara khusus yang
digelar pada hari ini untuk 2 klaster, tadi jam 10 untuk klaster pertama dan rencananya jam 2 itu akan untuk klaster kedua. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga Ganiar Febrian dari Polda Metro Jaya Jakarta. Selamat bertugas kembali.